Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem manajemen K3 di PT Pertamina Persero. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Isnanul Afifah yang akan menjelaskan materi pada beberapa menit ke depan. Oke, garis besar yang akan saya jelaskan yaitu dari analisis sistem manajemen K3 di PT Pertamina Persero yaitu mengenai pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Oke. Pada dasarnya kan manusia itu merupakan salah satu sumber daya perusahaan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi kerja. Bagaimanapun baiknya perusahaan itu lengkap punya sarana dan fasilitas kerja, semuanya tidak akan punya arti tanpa manusia yang mengatur, mengoperasikan, dan memeliharanya. Sumber daya manusia itu memiliki peranan penting dibandingkan faktor produksi lain dalam perusahaan. Pertambangan khususnya di bidang minyak bumi dan gas alam atau migas di Indonesia saat ini dikelola oleh satu perusahaan di bawah kendali Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bernama PT Pertamina Persero. Nah, dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan tentunya harus menomorsatukan aspek kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya. Nah, keselamatan kerja itu kan merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja yang baik itu akan memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jika karyawannya merasa aman dan nyaman di tempat di mana dia bekerja, maka karyawan tersebut akan betah di tempat kerjanya. Nah, dengan melakukan aktivitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. Nah, sebaliknya, keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak memadai, maka karyawan tidak betah berada di tempat kerja karena merasa kurang puas dengan kondisi yang demikian sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan. Salah satu upaya dalam menerapkan perlindungan bagi karyawan adalah dengan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari penerapan K3 secara umum ada 3 macam, yakni melindungi pekerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, serta menjamin produksi berjalan lancar. Ketika sangatlah penting keberadaannya dalam segala bidang usaha, mulai dari industri kecil, terlebih lagi industri besar. Nah, apabila aspek-aspek ketiga ini diabaikan, maka akan rentan terjadi kecelakaan kerja. Jika terjadi kecelakaan kerja, kerugian yang didapatkan bisa bersifat ekonomi dan non-ekonomi. Nah, berdasarkan penjelasan UU Nomor 13 Tahun 2003, upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Nah, dalam mengupayakan keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan itu harus membentuk sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau Occupational Health and Safety Management System yang diintegrasikan dengan tujuan perusahaan. Sistem manajemen yang terintegrasi wajib dimiliki perusahaan agar proses operasionalnya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Nah, PT Pertamina Persero itu telah menerima sertifikasi sistem manajemen terintegrasi dari British Standard Institution Management System pada tahun 2013. Sistem manajemen integrasi yang dimiliki oleh PT Pertamina Persero ini telah disesuaikan dengan standar ISO 14001 tentang jaminan mutu
ISO 9001 tentang lingkungan, dan OHAS 18001 tentang keselamatan kerja. Nah, dalam melaksanakan pekerjaannya, PT Pertamina tidak terlepas dari ancaman bahaya di dalam tempat kerja maupun penyakit akibat lingkungan kerja yang kurang sehat. Nah, dalam menjalankan kegiatan tersebut, pekerja itu akan bersinggungan dengan bahan-bahan berbahaya dan berisiko menghadapi kebakaran, kecelakaan, maupun pencemaran. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, program ketiga yang umum ditawarkan di perusahaan antara lain jaminan kesehatan dan kesehatan kerja, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, alat pelindung diri, dan jam kerja. Program ketiga yang diimplementasikan dengan baik akan mempengaruhi kinerja keselamatan. Selain itu, implementasi dari program keselamatan dan kesehatan kerja yang baik akan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, terutama mereka para pencari kerja, karyawan yang sangat membutuhkan adanya sistem K3 yang baik di perusahaan. Sebab pelaksanaan program K3 itu berpengaruh pada kebutuhan kerja karyawan, berpengaruh pada kinerja karyawan, dan berpengaruh pada produktivitas karyawan. Pertamina kan selalu ingin mewujudkan kondisi kerja yang bebas dari insiden kecelakaan guna diraihnya predikat zero accident. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu yang dapat dilakukan oleh pimpinan adalah dengan menciptakan kondisi dan atau lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari risiko kecelakaan kerja dan segala macam gangguan penyakit bagi yang disebut oleh pekerjaan maupun tidak. Keselamatan kerja kan pada dasarnya perlindungan terhadap pekerja agar tidak terluka akibat kecelakaan kerja. Nah, kesehatan itu adalah kondisi di mana pekerja terbebas dari penyakit fisik dan mentalnya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Nah, program K3. Program K3 di PT Pertamina Persero itu mengacu pada sistem manajemen terintegrasi yang lebih disesuaikan dengan standar ISO 14001, ISO 9001, dan OHAS 18001. Nah, di antara program-program tersebut adalah yang pertama, itu ada program keselamatan fokus pada tindakan tidak aman atau unsafe action dan kondisi tidak aman atau unsafe condition. Yaitu yang pertama mengenai pembatasan jam kerja karyawan maksimal 8 jam per hari. Dua, pembuatan dan penerapan aturan keselamatan terminal PDM. Yang ketiga, pelaksanaan safety talk dan safety induction. Yang keempat, pengawasan pemakaian APD. Yang kelima, pembentukan struktur OKD dan simulasi keadaan darurat. Yang keenam, penilaian risiko dan pre-fire planning. Yang ketujuh, planning dan sosialisasi K3. Nah, program selanjutnya yaitu program keselamatan kerja, yaitu yang pertama, jaminan kesehatan BPJS dan Pertamina Medical. Yang kedua, program kebugaran dan penyediaan fasilitas olahraga. Yang ketiga, tes kesehatan harian dan medical check-up tahunan. Nah, selanjutnya program-programnya tadi, evaluasi penerapan program K3 melalui HSE Meeting Audit Post serta audit sistem manajemen integrasi dan laporan K3 melalui website HSE Pertamina atau pengisian form home K3 yang ada. Nah, pada dasarnya itu kan pimpinan perusahaan itu akan mengupayakan aspek K3 agar selalu ada pada setiap uraian tugas pokok yang dibuat oleh masing-masing unit di perusahaan tersebut, termasuk
unit layanan jual, layanan jasa perbaikan keuangan, dan administrasi umum. Pengawasan K3 tidak hanya diterapkan pada pekerja, namun juga pada sarana dan fasilitas yang mendukung kegiatan operasional serta pada mobil tangki, RTW atau kereta tangki, tangki timbun, fasilitas pemadaman. Nah, sedangkan pada pelaksanaan program K3-nya itu yaitu dengan pelaksanaan program keselamatan kesehatan kerja, PT Pertamina Persero telah melaksanakannya dengan baik pelaksananya didasari kesadaran pribadi atau sekedar mengikuti aturan dan menunggu peringatan dari pengawas HSE. Komitmen pengawasan HSE dalam melakukan program K3 yang didorong keputusan pekerja mendorong implementasi program K3 berjalan dengan baik. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PT Pertamina telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh stakeholder, yaitu pemerintah, pimpinan atau manajer, karyawan atau pekerja, dan masyarakat dalam upaya mencapai zero accident. Hal ini diketahui dari penghargaan pemerintah melalui proper dan penghargaan pimpinan, yaitu pos seperti pada yang akan saya jelaskan pada berikut ini. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terdapat pelanggaran seperti pelanggaran aturan pemakaian APD atau alat pelindung diri. Nah, pada dasarnya pekerja itu seringkali tertangkap mata sedang tidak mengenakan atau melepaskan APD seperti helm, safety helm, sepatu safety shoes, dan rompi safety vest pada saat jeda di tengah-tengah melakukan pekerjaan. Apabila terjadi pelanggaran peraturan keselamatan, baik itu yang mengarah pada kecelakaan maupun tidak. Misalnya, pengawas mengetahui ada pekerja yang tidak memakai APD minimal, maka pihak pengawas dengan segera memberikan peringatan atau bahkan memberikan SP1. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini telah terwujud kondisi di mana NOA atau number of accident itu 0, yang artinya tidak ada accident atau zero accident, bahkan kecelakaan kerja. Maupun zero incident. Oke. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu yang pertama, program K3 di PT Pertamina Persero itu pengimplementasiannya tergolong baik karena sesuai dengan sasaran kerja. Uraian tugas pokok dan aturan-aturan yang telah dibuat dengan mengacu pada sistem manajemen terintegrasi sehingga menghasilkan program-program yang pertama, penerapan aturan keselamatan TPWM, yang kedua, pembatasan jam kerja, yang ketiga, safety stock dan safety induction, yang keempat, pemakaian APD, yang kelima, pembentukan struktur OKD, penilaian risiko, dan yang terakhir yaitu jaminan kesehatan serta program kebugaran dan medical check-up. Nah, yang kedua yaitu penerapan program keselamatan K3 di PT Pertamina Persero telah sesuai dengan yang diinginkan stakeholder. Nah, stakeholder dalam arti ini yaitu pimpinan, manajer, karyawan, dan pemerintah dalam upaya mencapai zero accident melalui pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara rutin dan berkelanjutan. Nah, ukuran keberhasilan program K3 adalah tercapainya zero accident. Hal tersebut dapat dicapai karena implementasi program K3 yang baik yang ditunjukkan oleh data internal statistik kecelakaan dan penyakit kerja serta kasus lain dalam laporan PT Pertamina Persero. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang akan saya berikan yang pertama yaitu pemakaian APD di lingkungan PT Pertamina Persero
secara umum sudah memuaskan dan hendaknya dipertahankan. Akan tetapi, untuk pemakaian APD yang khusus dalam bidang pekerjaan tertentu, misalnya pekerjaan tertentu, karena ada hubungan antara kenyamanan dengan pengguna APD untuk penggunaannya. Nah, untuk APD yang telah usang sebaiknya segera dilakukan penggantian karena penyamanan APD mempengaruhi kepatuhan pekerja untuk memakainya. Dan yang kedua, yaitu PT Pertamina Persero sebaiknya lebih memperhatikan lagi mengenai usaha peningkatan keselamatan kerja dengan cara mempertegas pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja maupun tenaga bantu, terutama oleh pihak ketiga atau kontraktor, sesuai yang ada dalam peraturan keselamatan kerja di PT Pertamina Persero. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.